Selamat hari Minggu anak-anak. Pagi ini kita mau beribadah, mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita lihat dulu yuk apa evaluasinya minggu ini. 1. Karena Saul gagal mentaati perintah Allah, maka kemana Allah menyuruh Samuel pergi dan berjumpa siapa? 2. Berapa anak laki-laki Isai yang lewat di depan Samuel? 3. Anak laki-laki keberapa yang dipilih Allah? 4. Siapa nama anak laki-laki bungsu itu? Diisi ya setelah mendengarkan cerita ini. Dan firman Tuhan yang akan kita hafal pada minggu ini diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7c. Yuk kita baca sama-sama ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Anak-anak masih ingat cerita kemarin? Saul ditegur oleh Samuel. Kenapa? Karena Saul sudah melakukan ketidaktaatan sebanyak 2 kali. Dan dalam cerita minggu lalu, ya, bahwa Raja Agag tidak dibunuh tetapi ditawan dan jarahannya diambil dengan alasan mau dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Saul, bagi Tuhan yang penting adalah mendengar dan mentaati perintahnya, bukan persembahan itu. Lalu Samuel menjadi sedih karena kegagalan Saul yang ditolak oleh Allah menjadi raja. Karena sebenarnya Samuel sangat sayang kepada Saul. Di tengah kesedihan Samuel, Allah berfirman bahwa Samuel harus pergi ke Bethlehem dan di sana Samuel harus temui keluarga Isai. Lalu jawab Samuel, Tuhan, kalau saya pergi ke keluarga Isai dan memilih anak Isai, akan membahayakan gak nih Tuhan? Kalau diketahui oleh Saul, bisa-bisa aku dibunuh, kata Samuel. Lalu Tuhan menjawab, pergilah ke Bethlehem dengan membawa seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Undanglah keluarga Isai untuk makan bersama-sama. Dan engkau akan mengurapi salah satu anaknya. Lalu berangkatlah Samuel ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem, para tua-tua dan para pemimpin di sana merasa kaget. Ada apa Samuel datang ke sini? Mereka menerka-nerka. Tetapi di balik kekagetan mereka juga sangat bersukacita menyambut kedatangan Samuel. Setelah itu kemudian lalu Samuel mengadakan korban persembahan, korban bakaran dan makan bersama-sama. Keluarga Isai diundang juga. Dan kemudian ia menguduskan Isai dan anaknya laki-laki dan semuanya ikut makan bersama.
Setelah makan selesai, maka mulailah Samuel memanggil Isai. Sini Isai. Mari, perkenalkanlah anak-anakmu satu persatu. Lalu Isai membawa anaknya. Ini adalah anakku yang sulung, bernama Eliab. Dilihatnya lah Eliab, ternyata badannya besar, gagah, dan ganteng. Tetapi roh Tuhan mengatakan dalam diri Samuel, bukan dia orangnya. Lalu Samuel bertanya lagi, mana yang kedua? Ayo panggil. Dan inilah yang kedua, bernama Aminadab. Aminadab juga ditolak karena roh Tuhan mengatakan bukan itu. Lalu anak yang ketiga mulai dipanggil dan muncullah Syama. Tetapi rupanya Syama juga bukan pilihan Tuhan. Sampai anak yang ketujuh, semua tidak ada yang dipilih oleh Samuel. Lalu bertanyalah Samuel kepada Isai, hei, inikah anakmu semua? Sudah tidak ada anak laki-lakimu lagi? Lalu Isai menjawab, oh masih ada yang bungsu. Dia tidak ikut makan bersama-sama dengan kita di sini. Dia masih ada di padang sedang mengembalakan kambing domba. Biasanya anak yang bungsu adalah anak yang disayang. Tetapi rupanya anak bungsu ini tidak dimanjakan. Bahkan dalam makan bersama pun ia tidak ikut. Ya. Lalu kemudian disuruhnyalah untuk menjemput anak bungsu ini. Kata Samuel, bawalah dia ke sini. Lalu dilihatnyalah dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu roh Tuhan berkata, bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia yang kucari. Lalu Samuel mengurapi si bungsu ini yang bernama Daud. Daud diurapi dan dipersiapkan menjadi raja. Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi belum waktunya untuk menjabat menjadi raja. Maka Daud kembali ke padang rumput dan mengembalakan kambing dombanya. Dan Samuel setelah selesai tugasnya, maka ia kembali lagi ke kotanya Rama. Mila, udah selesai belajar online-nya. Lah, itu kenapa? Kok mainan Jojo mobil-mobilan kamu yang pegang? Kamu gantian nyerobot ya? Lah, kenapa ini? Dari tadi kodek-kodek melulu. Ayolah, ngomong sama Ii. Lah, kenapa ini? Lah, kamu kok nangis? Kenapa? Sakit? Oh, Jojo juga nangis di sono tuh. Pada sakit apa ya? Ngomong sama Ii supaya Ii bisa kasih jalan keluar gitu. Gini Ii, tadi aku Kenapa? duduk main game. Terus? Terus aku lihat Jojo lari-lari. Nah, terus kenapa? Terus aku lihat mobilan Jojo ada di jalanan. Oh, terus kenapa?
Aku takut si Jojo Hmm. keinjak. Keinjak Mangka- apanya? Mainannya. Keinjak mainannya. Hmm. Makanya aku buru-buru. Mobil-mobilannya aku sempar ke samping. Ah, ya bener itu tuh supaya nggak keinjak tuh rusak dah mobilnya ntar. Tapi Hmm? malah kaki Nila nyengkat Jojo yang lagi lari. Wadah. Terus Jojonya gimana? jatuh, kepalanya kejedot meja Oh, benjol. alah. Aduh, Nila jadi disalahin nih sama Disalahin si siapa? Jojo sama si Mama. Oh, begitu persoalannya. Ya dah, ntar Ii bilangin Jojo sama mamamu. Tapi paling tidak Tuhan tahu isi hatimu. Kamu masih sayang nggak sama si Jojo? Sayang dong. Bagus. Ya dah, Tuhan tahu isi hatimu ya. Iya, Ii. Terima Mm-mm. kasih ya. Mm-mm. Terima kasih ya Tuhan. Engkau tahu isi hatiku ini. Amin. Amin. Nah anak-anak, dari cerita yang tadi dan video yang kita tonton, kadang-kadang kita mau memberikan yang terbaik tetapi suka disalahartikan oleh orang lain. Tetapi jangan khawatir, Tuhan tahu isi hati kita ya. Dan yang penting kita sudah memberikan yang terbaik buat orang lain dan buat Tuhan. Amin. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah kami boleh memiliki hati yang tulus, hati yang taat kepada Tuhan, dan Tuhan yang tahu isi hati kami. Biarlah terus Tuhan memimpin langkah-langkah hidup kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, diisi evaluasinya, jangan lupa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.